Salam damai sejahtera bagi kita semua. Berikut adalah ringkasan pelajaran sekolah sahabat pelajaran ke-13 dengan judul Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ini adalah pelajaran terakhir untuk triwulan ini, lalu nanti kita akan beralih kepada pelajaran yang baru. Saya akan menyampaikannya hari per hari untuk memudahkan kita memahami inti dari pelajaran sekolah sahabat sepanjang minggu ini. Hari pertama, hukum kasih, pelajaran hari Minggu. Dasar dari hukum Tuhan atau 10 hukum itu adalah kasih. Maka hukum Tuhan itu dapat dipahami juga sebagai hukum kasih. Kita sering mendengar bahwa hukum pertama sampai hukum keempat itu adalah informasi tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan. Kita tahu isinya adalah jangan ada Allah lain, jangan menyembah patung, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ingat dan kuduskan hari Sabat. Ini adalah cara bagaimana kita menghormati atau mengasihi Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 11. Lalu kemudian hukum kelima sampai ke-10 memberitahu kita bagaimana cara mengasihi sesama. Yaitu menghormati orang tua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, dan jangan mengingini. Dalam Keluaran 20 ayat 12 sampai 17. Jadi karena seluruh hukum Tuhan itu didasarkan pada kasih, maka antara kasih dan hukum tidak dapat dipisahkan. Itu pelajaran hari Minggu. Sekarang kita masuk ke pelajaran hari Senin. Hukum Taurat itu kudus, benar, dan baik. Hukum Taurat itu bukan sekedar aturan. Kalau kita hanya menganggapnya sebagai aturan, maka kita akan terbeban dengan hal itu. Tetapi hukum Tuhan itu harus dipandang sebagai bentuk pernyataan kasih Tuhan kepada manusia. Lalu, hukum Tuhan itu bukan dosa. Akan tetapi hukum Tuhan itu menyadarkan kita akan dosa dan keberdosaan kita. Lalu kemudian, hukum Tuhan itu kudus, benar, dan baik. Seperti dalam Roma 7 ayat 12. Apa yang dimaksud dengan hukum Tuhan itu kudus, benar, dan baik? Hukum Tuhan itu kudus artinya karena hukum Tuhan itu berasal dari Tuhan dan ditulis oleh Tuhan yang adalah kudus. Seperti dalam Keluaran 31 ayat 18 dan Imamat 19 ayat yang kedua. Lalu hukum Tuhan itu benar artinya karena Yesus melalui kematiannya, Yesus menegakkan hukum, maka dengan demikian Yesus bisa membenarkan orang-orang yang percaya. Seperti dalam Roma 3 ayat 26. Lalu kemudian, hukum itu disebut baik karena hukum diberikan untuk kebaikan manusia. Ulangan 10 ayat 12 dan 13. Hukum itu menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan dan juga keharmonisan hubungan manusia dengan sesama. Itu poin pelajaran di hari Senin. Kemudian pelajaran di hari Selasa, hukum dan kasih karunia. Hukum dan kasih karunia bukan dua hal yang bertentangan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa karena kasih karunia sudah ada, maka tidak perlu lagi menuruti hukum. Tentu itu hal yang keliru. Hukum dan kasih karunia itu saling melengkapi satu sama lain. Dan keduanya menjalankan fungsinya masing-masing. Mari perhatikan tabel ini. Di atas ada hukum dan kasih karunia, dan di sebelah kiri ada peran, sumber, dan tujuan. Hukum itu memiliki peran yaitu menunjukkan dosa, kemudian menuntun hidup benar, lalu kemudian menunjukkan kebutuhan akan penebus. Sementara kasih karunia memiliki peran menyelamatkan tentunya oleh karena pengorbanan Yesus, dan kemudian menuntun kepada perubahan hati. Lalu hukum itu sumbernya dari mana kita dapat informasi? Tentu dinyatakan dalam firman Tuhan, yaitu dalam 10 hukum. Lalu kemudian tentang kasih karunia, dari mana kita mengetahui hal itu? Kasih karunia Tuhan diwujudkan melalui pengorbanan Kristus dan juga hadirnya Roh Kudus di tengah-tengah kita setelah Yesus naik ke surga. Lalu kemudian hukum, apa tujuannya diberikan? Untuk mengungkap karakter Allah, kemudian menjadi standar hidup para murid Tuhan. Lalu kasih karunia, apa tujuannya? Untuk menyediakan keselamatan, tentunya oleh Yesus. Dan kemudian memampukan kita untuk taat. Jadi antara kasih karunia dan juga hukum tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling melengkapi. Lalu kemudian pelajaran di hari Rabu. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Berulang kali Paulus menegaskan bahwa mengasihi sesama, dengan mengasihi sesama, maka itu adalah bagian dari penggenapan hukum. Dalam Roma 13 ayat 8 sampai 10 serta Galatia 5 ayat 14. Mari perhatikan bahwa pelajaran kali ini menyoroti tentang hubungan keadilan, belas kasihan, dan juga kesetiaan
yang terdapat dalam Matius pasal 23 ayat 23 dengan satu hukum, salah satu hukum di dalam hukum Tuhan, yaitu tentang hari Sabat. Dan ini ditulis dalam Yesaya pasal 58. Maka untuk memudahkan kita memahami kasih sebagai penggenapan hukum Taurat, mari perhatikan tabel berikut ini. Di bagian atas adalah aspek hukum Taurat, kemudian hubungan dengan Sabat, lalu perintah di Yesaya 58. Lalu di sisi kiri adalah keadilan, belas kasihan, dan juga kesetiaan. Mari kita memperhatikan aspek keadilan. Dalam hukum Taurat, keadilan itu dipandang jika kita membela yang tertindas dan hidup sesuai dengan hukum. Itulah keadilan. Bagaimana hubungan ini dengan hari Sabat? Sabat adalah saat untuk melepaskan kuk dan menegakkan keadilan. Dan perintah di dalam Yesaya 58 secara spesifik dikatakan, Tuhan Allah menegur umatnya karena menindas buruh dan mengabaikan keadilan. Dalam Yesaya 58 ayat 3 dan 6. Kemudian tentang belas kasihan. Bagaimana memaknai belas kasihan dalam hukum Taurat? Belas kasihan adalah tindakan kasih yang nyata terhadap sesama. Lalu hubungannya dengan Sabat? Sabat adalah waktu untuk peduli, memberi, dan melayani yang lemah. Lalu apa perintah spesifik dalam Yesaya 58? Kita diperintahkan untuk memberi makan orang lapar, menampung mereka yang miskin, dan menolong sesama. Itulah wujud yang diinginkan dari praktek belas kasihan. Kemudian tentang kesetiaan. Dalam hukum Taurat dipandang sebagai taat setia pada kehendak Tuhan. Lalu bagaimana hubungannya dengan Sabat? Sabat adalah bentuk komitmen penuh kepada Tuhan, kepada Allah, dan juga kehendaknya. Lalu bagaimana memaknai secara spesifik? Contoh dalam Yesaya 58. Tuhan memerintahkan untuk menguduskan Sabat dan menjadikannya sebagai hari kenikmatan. Dalam Yesaya 58 ayat 13. Maka, makna kasih sebagai penggenapan hukum Taurat, kita harus pahami bahwa bukan hanya soal tidak melakukan dosa. Bukan hanya sekedar menurut hukum dengan cara beristirahat pada hari Sabat. Tapi juga tentang aktifnya kita berbuat baik kepada sesama. Jadi makna kasih dalam penggenapan hukum Taurat bukan sekedar kita tidak melakukan dosa, tetapi pada saat yang sama kita juga harus aktif dalam berbuat baik. Kita masuk ke pelajaran hari Kamis, yang terutama saling mengasihi. Menjelang semakin dekatnya perpisahan Yesus dengan para murid oleh karena Yesus akan menghadapi penyaliban, berulang kali Yesus memperingatkan para murid agar mereka saling mengasihi. Dan pesan yang sama juga berlaku bagi kita sekarang. Ada 3 hal yang Yesus tekankan kepada para murid. Pertama, para murid harus saling mengasihi seperti Yesus sudah mengasihi mereka. Yohanes 15 ayat 12. Yang kedua, mengasihi adalah tanda bahwa kita atau para murid ketika itu adalah murid Yesus. Karena guru mereka juga memiliki sikap mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Dan yang ketiga, kasih itu bukan pilihan. Seolah-olah kita bisa memilih, saya memilih untuk tidak mengasihi. Bukan, kasih bukan pilihan. Tetapi kasih adalah perintah ilahi. Karena itu adalah tanda dari seorang murid yang sejati. Inilah ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita dari hari per hari. Untuk memudahkan Anda memahami pelajaran ini ketika Anda mempelajarinya secara pribadi di tempat masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati.